Sampurasun. Salam semangat untuk anak-anak hebat kelas 5 SDN 2 Ciseri. Semoga kita semua sudah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Ibu harap kalian sudah mempersiapkan alat tulis yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang kaya raya, memiliki tanah yang subur dan alam yang sangat kaya raya. Kekayaan ini bukan hanya potensi alamnya saja, tetapi sumber daya manusianya pun sangat banyak dan potensial. Negara kita tercatat sebagai negara keempat yang memiliki jumlah penduduk paling banyak, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, saat ini jumlah penduduk di Indonesia adalah 254 juta jiwa yang tersebar di 13.466 pulau di negara Indonesia. Mari kita perhatikan peta persebaran penduduk di negara Indonesia. Dari peta persebaran ini kita tahu bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk paling banyak. Sementara Papua adalah pulau yang persebaran penduduknya paling sedikit. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa persebaran penduduk di negara kita tidak merata. Pemerintah pun mengeluarkan beberapa upaya. Di antaranya, pemerintah mengadakan program pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, program percepatan perekonomian di daerah tertinggal, dan transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau yang penduduknya padat ke pulau yang penduduknya sedikit. Nah, persebaran penduduk ini tentu merupakan potensi yang besar pula ya. Sebagaimana kita ketahui, negara kita itu terdiri dari 34 provinsi, di mana setiap provinsinya ditempati oleh setiap suku bangsa yang berbeda-beda. Mari kita perhatikan pula peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikut, Ibu akan bahas secara singkat mengenai suku-suku bangsa yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Pertama, Ibu akan bahas di Pulau Sumatera. Sumatera sebagai pulau yang paling barat negara Indonesia dihuni oleh suku mayoritas Melayu. Suku Melayu merupakan suku mayoritas. Selain itu, masih ada pula suku Batak di Sumatera Utara, suku Minang di Sumatera Barat, dan suku-suku lainnya. Kemudian di Pulau Jawa, pulau yang kita tempati saat ini dihuni oleh suku mayoritas suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku-suku lainnya seperti suku Baduy di Banten, suku Tengger di Jawa Timur, dan suku Madura di Jawa Timur. Nah, sementara di Pulau Kalimantan dihuni oleh suku mayoritas suku Banjar, dan ada juga suku Dayak dan lainnya. Nah, kemudian di Pulau Sulawesi ada suku Toraja, Bugis, dan Minahasa. Kemudian terakhir di Pulau ke-5, Pulau Papua, terdapat suku Asmat dan Dani. Itu adalah suku mayoritas yang terdapat di pulau-pulau besar di negara Indonesia. Anak-anak, perlu kalian ketahui, sesuai hasil sensus di tahun 2010, negara kita itu terdiri atas 1.340 suku bangsa dan 652 bahasa daerah. Ya, luar biasa, kaya sekali ya bangsa kita, memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya yang sangat banyak. Keberagaman ini tentunya menjadi modal bagi pembangunan bangsa kita. Keberagaman suku bangsa ini pula pasti akan disertai dengan keberagaman keyakinan. Ya. Sebagaimana yang diakui oleh pemerintah di negara kita, terdapat 6 kepercayaan yang boleh dianut oleh warga negara Indonesia. Di antaranya ada Islam sebagai agama mayoritas, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, keberagaman agama ini tentu dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan jiwa Pancasila oleh setiap orang di Indonesia. Ya. Maka pemerintah akan program Tri Kerukunan Umat Beragama. Apa saja poin dari Tri Kerukunan Umat Beragama itu?
pertama adalah kerukunan umat beragama dalam satu agama. Jadi, misalnya antara pemeluk agama Islam, mereka tidak boleh saling berselisih. Mereka harus hidup berdampingan dan menanamkan nilai-nilai budaya yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kemudian trik kerukunan yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama dengan umat beragama lainnya. Jadi, antar pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu, mereka harus hidup rukun dan damai. Kemudian, trik kerukunan yang ketiga adalah trik kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ya. Menjaga kerukunan antar umat beragama ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai luhur dalam Pancasila tentu sangat beragam sesuai dengan silanya yang 5. Kita tentu bisa mengetahuinya satu persatu ya. Hal ini sudah Ibu pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, nilai-nilai luhur ini hendaknya tertanam dalam diri kita dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa justru malah menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai apa saja yang bertentangan dengan Pancasila? Misal dalam kehidupan di sekolah, ya, kita mengejek teman, itu sama dengan nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Di rumah kita tidak nurut terhadap orang tua kita, itu juga nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, nilai-nilai itu diharapkan jangan sampai kita laksanakan ya, jangan kita kerjakan. Tapi sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita selalu berbuat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, anak-anak, itu pembelajaran kita di subtema 2 pembelajaran ketiga ini. Ya, Ibu harap kalian semua bisa memahami materi pelajaran yang sudah Ibu sampaikan.